Saudari-saudara terkasih, bacaan Injil tentang para murid dan Yesus mau menunjukkan adanya perbedaan cara pikir, perbedaan agenda hidup di antara keduanya. Yesus mengatakan, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mau mengatakan bahwa jalan keselamatan Sang Mesias adalah jalan perendahan, jalan penderitaan, jalan turun. Karena mengikuti Yesus, tetapi pasti berujung pada kebahagiaan dan damai sejati. Ujung pada kebangkitan. Tapi kita tahu tadi tanggapan para murid. Dikatakan dalam Injil, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Sudah nggak ngerti, nggak mau tanya. Kayak kita waktu sekolah. Apa artinya? Bahwa para murid sebetulnya tidak peduli, tidak mau ambil pusing dan sibuk dengan perkara pribadi mereka masing-masing. Dan benar saja ternyata mereka sedang berdebat dari tadi satu sama lain tentang siapa yang terbesar, siapa yang paling hebat, siapa yang paling suci. Mereka punya agenda masing-masing. Dan agenda itu apa? Kepentingan diri sendiri. Apa yang dipikirkan para murid, yang dibicarakan para murid, dan yang diusahakan para murid itu tidak nyambung, tidak sama seperti yang dipikirkan Yesus. Padahal mereka itu kan mau ikut Yesus. Itu seperti seorang kakak pendamping, ya, bina iman, mengajar anak-anak tentang akhir zaman. Adik-adik, nanti kelak kalau Tuhan datang kedua kalinya akan terjadi badai, akan terjadi petir menyambar-nyambar, gempar bumi, dan gelap gulita di mana-mana. Di pojok ada anak angkat tangan, tanya kak, gitu ya. Ya tanya apa? Waktu itu sekolah minggu libur nggak ya kak? Tidak nyambung. Yang satu memikirkan apa, yang satu berpikir apa. Saudara-saudaraku terkasih, kecenderungan hidup manusia selalu itu punya agenda pribadi untuk mementingkan diri sendiri, mencintai diri sendiri dalam porsi yang tepat tentu saja baik. Tapi kalau melulu hidup demi cinta diri, orang kemudian menjadi serakah, menjadi narsis, dan ingin menang sendiri. Bacaan kedua dari surat Yakobus itu terang sekali mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Surat Yakobus. Dari mana datangnya hawa nafsu? Dikatakan dari diri kita. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, lalu kamu iri hati. Ketika kamu tidak mencapai tujuanmu, kamu bertengkar, berkelahi. Bukankah itu yang terjadi memang? Dulu orang itu mengatakan cinta ditolak, dukun bertindak. Nah ini sudah tidak masuk akal. Sekarang di berita-berita cinta ditolak melukai orang, menghilangkan nyawa orang. Bayangkan. Di media kita dipertontonkan orang berburu kekuasaan dan harta secara brutal, menabrak hukum, sogok sana sini, saling menjatuhkan. Yang menjadi korban tentu saja saudari-saudara kita yang kecil, yang lemah. Para penguasa ribut sendiri, sedangkan pekerjaan sekarang semakin sulit dicari. Keadilan tidak berpihak bagi yang lemah.
Menarik kalau kita dengar berita ya, bagaimana mungkin saudara kita ya di desa, orang sederhana yang kedapatan memelihara hewan dilindungi, landak, arapaima gitu ya. Hukumannya lebih besar dari para koruptor. Koruptor itu kan membuat alam rusak, rakyat kecil menderita ya. Bagaimana mungkin? Maka benar bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan itu mengatakan dengan gamblang bahwa memang ada orang-orang jahat, kuasa-kuasa jahat dengan sengaja mencelakai orang-orang benar. Namun Yesus pasti memberi pertolongannya. Mazmur tadi, Tuhan akan menopang kita. Sebaliknya ada sebuah kisah. Kakak beradik di desa hidup rukun berdampingan. Sang kakak sudah menikah dan punya anak, sedangkan adiknya tidak menikah. Mereka mengerjakan sawah bersama-sama, dan ketika hasil panen tiba, mereka bagi rata. Disimpan dalam lumbung mereka masing-masing. Malam hari sang adik itu berpikir, kasihan kakak saya. Sudah ada istri dan anak, dia pasti membutuhkan lebih daripada saya. Apalagi anaknya sudah sekolah. Lalu malam itu juga sang adik membawa satu karung hasil panen dari lumbungnya, dimasukkan ke lumbung sang kakak itu. Sembunyi-sembunyi. Tapi sang kakak juga berpikir ternyata malam itu tentang adiknya. Kasihan adik saya. Dia butuh jaminan masa depan yang baik. Karena dia hidup sendiri. Malam itu juga sang kakak juga membawa satu karung hasil panen dimasukkan ke lumbung adik. Esok hari ketika mereka melihat lumbung mereka, kok jumlahnya sama, karungnya masih sama, tidak berkurang. Saudari-saudara terkasih, hidup yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak berpikir tentang orang lain. Kita diajak untuk mengalahkan ego dan kepentingan pribadi, berempati kepada sesama yang menderita, dan rela berkorban demi saudari-saudara kita yang berkekurangan. Hidup macam itulah yang Tuhan Yesus pikirkan. Dan kita mau mengikuti Yesus, ya itu yang harus kita juga pikirkan, itu yang kita ikuti. Hati-hati, virus mementingkan diri sendiri bisa merasuk dalam hidup pelayanan kita misalnya. Sesama pelayan gereja ya, saling ribut, konflik, tidak mau damai, tidak mau mengalah pendapat masing-masing. Mau lebih dekat sama romonya, mau lebih diterima pendapatnya. Dan virus ini juga bisa merasuk dalam hidup spiritual kita. Kita bisa terjebak dalam pikiran, saya ini sudah berdoa, pelayanan, tetapi mengapa orang lain yang enggak ke gereja itu hidupnya lebih kaya, lebih sejahtera? Mungkin kita pernah berpikir demikian. Kita iri. Saudari-saudara, kita mengikuti Yesus bukan supaya kita itu kaya, supaya kita enggak sakit, supaya tidak ada masalah, bukan. Keliru. Yesus mengajak kita ikut Dia justru dalam derita karena cinta pada sesama. Karena kita merasa dicintai oleh Tuhan, dicintai Tuhan begitu dalam, kita mau mengikuti Tuhan. Ya sudah mengikuti Tuhan karena cinta itu. Bukan karena ingin ini, ingin itu gitu ya. Itu cara berpikir yang keliru. Surat Yakobus tadi mengatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oke, satu. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi bisa jadi hidup spiritual kita berdoa, ya. Ekaristi, pelayanan, nampaknya baik, tapi semua itu dari dalam ternyata
untuk kepentingan diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu sendiri. Jangan-jangan hidup spiritual kita demi kepentingan diri sendiri. Kita punya agenda pribadi masing-masing. Kita punya agenda pribadi dalam ikut Yesus. Ada maunya, pengen ini itu, tapi tidak sungguh-sungguh ingin ikut Yesus. Semoga, saudara-saudara, kita menyadari ada kecenderungan mungkin dalam hidup kita untuk mementingkan diri sendiri. Tapi kita mau ikut Yesus. Senantiasa mau berusaha untuk menyatukan pikiran kita dengan pikiran Yesus. Untuk menyamakan agenda hidup kita dengan agenda Yesus. Amin.